si kisi. Nah, ini kalau kita bicara struktur kristalnya, dia kumpulan dari si kisi dan si basis. Nah, ini kan kalau secara pengertian si basis tadi adalah ini ya, kumpulan atom dengan jumlah atom bisa berisi satu atom atau lebih. Mungkin kalau yang di contoh ini dia berisi satu atom atau dua ya, dia dua dimensi seperti itu. Jadi ada struktur kristal, dia struktur kristal secara keseluruhan dia akan tiga dimensi ya, kalau kisi dia dua dimensinya. Jadi kalian lihat sisi atas itu nanti ada kisi dua dimensi, tapi kalau secara menyeluruh nanti ada tiga dimensi secara struktur gitu ya. Nah, secara sistem kristal atau bentuk-bentuk, kalau tadi kan kita bicara kisi dia dua dimensi, nah kalau sistem kristal tadi kumpulan dengan si basis ya. Jadi karena dia teratur ya, nah nanti kita bisa sebut dia ada dua bentuk dalam tanda kutip seperti itu ya. Ada yang dia kubik, ada yang satunya bukan kubik. Mungkin sampai saat ini ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu untuk yang sistem kristal. Oke, kalau tidak ada, saya coba lanjutkan ya. Nah, berarti uh, kita lanjutkan, sorry. Sistem kristalnya ada dua, terkait dengan bentuknya ada yang kubik, ada yang bukan kubik ya. Kalau bukan kubik dia banyak. Ada yang bentuknya heksagonal, tetragonal, oktonomik, dan seterusnya gitu ya. Nah, kristal kubik, nah ini mungkin ini deskripsi secara kalimat ya. Cuman intinya kalau kalian udah tahu kubik ya dia bentuknya kubik aja gitu. Nah, secara deskripsi kristal kubik ini adalah pola yang sama sepanjang ketiga sumbu tegak lurus. Artinya jarak antara si kisi dia akan sama gitu ya. Akan sama A1 sama dengan A2 sama dengan A3 ya. Kalau kita punya sumbu tiga dimensi seperti ini ya. A1, A2, A3. Nah, dia jaraknya akan sama gitu ya nanti. Nah, sudut antara ketiga sumbu dia 90 derajat ya kalau kubik ya, as always. Nah, sedangkan kalau dia kristal bukan kubik tadi ya kayak hexagonal, tritagonal something, monoklinik dan seterusnya. Nah, ini pola pengulangannya tidak sama dalam ketiga arah koordinatnya. Jadi dia berbeda-beda ya, tergantung kalau kalian lihat sarang lebah kan dia rada beda-beda tuh. Sarang lebah yang heksagonal, tapi yang apa ya, yang kayak bola gitulah. Atau bahasa gampangnya kalau kubik yang heksagonal dia kan kalau kubik yang kalau kubik yang mainan itu ya. Nah, dia kan kristal kubik dia sama A1, A2, A3. Tapi kalau dia kubiknya ada yang kubiknya segitiga, ada yang kubiknya heksagonal, nah dia pola pengulangannya tidak sama dalam ketiga arah koordinatnya, tergantung dari bentuk itu ya. Lalu sudut antara ketiga sumbu, of course dia nggak akan 90 derajat ya. Bisa lancip atau bisa dia lebih tumpul seperti itu untuk sistem kristal ini. Nah, ini kalau penggambaran ya sumbu kristal. Tadi kalau kita sudah bahas tentang kubik. Nah, kalau tentang kubik dia secara sumbu kalau tadi kita A1, A2, A3, kalau di sini A, B, C ya sumbunya. Nah, kalau kubik dia sama lalu sudutnya 90 derajat. Lalu kalau tetragonal nanti ini mungkin bisa di browsing atau dijadikan latihan tugas untuk melihat bentuk-bentuk dia secara real tiga dimensi ya, bukan kalau ini kan saya menjelaskan di sini secara pengertian sumbu dan sudut ya. Nah, intinya gitu ya, ini ada yang kubik, ada yang non kubik ya, tergantung dia bentuknya seperti apa ya. Nanti sumbu dan sudutnya dia akan berbeda-beda seperti itu. Sampai sini mungkin ada yang ingin tanyakan dulu. Mungkin kalau nggak ada saya lanjutkan. Nah, lalu di sini
Kisi adalah sebuah tadi ya, kisi kubik atau salah satu titik nanti ada suatu pola yang berulang-ulang dalam bentuk 3 dimensi yang berbentuk dalam kristal. Kalau tadi kita sudah bicara, mungkin ini bagian dari satu sumbu ya. Nah, nanti kalau kisi kubik kan dia kumpulan dari beberapa sumbu tadi ya. Nah, kisi adalah suatu pola yang tadi 3 dimensi, ada 3 bentuk kisi ya. Kubik sederhana mungkin nanti akan kita coba lihat. Lalu ada yang body centered cubic structure atau kubik pemutusan ruang KPR, KPR ya, bahasa Indonesia. Lalu ada face centered cubic structure atau kubik pemusatan sisi. Nah, secara bentuk ini kalau kita lihat ya, logam yang memiliki struktur KPR ya, KPR apa nih? Tadi, yang body centric ya. Kalau body centric dia di tengah nih. Jadi dia punya titik kubus gitu ya. Nah, lalu dia nanti terhubung ke tengah-tengah sini semua ya. Nah, ini yang kita sebut dengan body centric atau KPR ya, KPR pemusatan ruang gitu ya. Contohnya dia besi, krom dan tungsten. Nah, kalau bentuknya seperti ini pada temperatur ruang, bentuk volume ruang yang selalu berulang dalam logam tersebut yaitu atom pada setiap sudutnya dan satu atom pada pusat sudut seperti gambar di sini ya, ada di tengah dia. Nah, setiap atom dalam struktur KPR dikelilingi oleh 8 atom tetangga. Tetangganya tadi ya, dia uh, uh, dia akan terhubung ya satu sama lain kalau kita bayangkan stack ya, atau kita bayangkan yang tengah ini kan. Nah, kalau yang tengah ini dia terhubung sama semua sisi kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, secara struktur seperti itu. Jadi satu atom pada struktur KPR dikelilingi oleh 8 atom tetangga ya untuk strukturnya. Jadi contohnya ada beberapa di sini. Oke, nanti kita akan cari tahu ya hubungan reaksi struktur ini terhadap suatu sifat di pertemuan-pertemuan berikutnya. Tapi kalau sekarang kita yang penting adalah kita tahu dulu nih ada struktur kubus, ada yang struktur kubik, ada yang non kubik, lalu nanti ada yang mungkin campuran dan lain-lain kita lihat. Nah, berikutnya ini yang pemusatan sisi. Kalau tadi dia titik tengahnya ada di tengah-tengah kubik ya. Nah, kalau di sini dia titik tengah atomnya ada di sisinya sini ya. Sisi-sisi sini nih. Nah, ini jadi setiap kubik itu kan punya berapa sisi nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. 6 sisi. Nanti dia ada 6 juga tuh di setiap bidang akan ada yang sisentrik. Nah, contohnya nih ada aluminium, tembaga, timah, perak, dan nikel. Nah, selain atom-atom pada setiap titik sudutnya, maka pada logam dengan struktur KPS, di tengah setiap bidang permukaan terdapat juga sebuah atom ya. Jadi selain yang di samping-samping sini, tadi sudah dibahas ya, ada 6 sisi ya kalau kubus, atau kalau kubik, jadi akan ada 6 atom di tengahnya ya. Kalau tadi sentrik, dia di tengah, kalau yang ini side ya, dia di sisi, seperti itu. Nah, struktur ini untuk yang pemusatan sisi, logam dengan bentuk kubik KPS mempunyai jumlah 4 kali lebih banyak dari KPR. Kalau dibandingkan tadi ya. Nah, logam dengan struktur KPR dikelilingi oleh 8 atom, sedangkan setiap atom dalam logam dengan KPS mempunyai 12 atom tetangga ya, ini perbedaannya. Kalau ini kan, ini kalau dihubungkan ya satu sama lain langsung, dia akan ada 12. Kalau yang tadi dia ada 8 ya. Itu bedanya untuk yang KPS dengan KPR ya. Atau kalau kubus sederhana dia nggak akan ada titik tengah tadi ya atomnya. Nah, itu untuk yang kubik ya, atau kristal gitu ya. Struktur kristal. Nah, lalu ada yang tadi non kubik, ini contoh-contoh ya kalau 3 dimensi. Kalau tadi kan kita bahas sumbu kristal ya. Sumbu kristal yang ini dia ada banyak. Nah, kubik, ada yang kubik, ada yang non kubik. Nah, ini sebagai contoh, ini ada yang dia heksagonal, ada yang bentuknya rombik, ada yang bentuknya tadi
ortho something, dan beda-beda ya. Intinya kalau dia non kubik, dia nggak akan seperti kubik. Dia secara kisi-kisi, secara kisi ya dua dimensi dia akan berbeda gitu. Nanti basisnya dia akan terhubung dengan atom lain. Nah kalau Rubik mungkin ini secara sekilas kayak Rubik ya. Tapi kan ini kalau kita lihat dia di sini apa nih? Layang-layang ya secara bentuk dia. Jadi dia kayak gini nanti. Kalau dia kita lihat dari top ini ya, top side. Itu yang non kubik seperti itu. Nah, lalu berikutnya, nah di sini dua buah molekul dapat mempunyai struktur susunan atom yang berbeda meskipun komposisinya tetap sama seperti pada propil dan isopropil. Nah, mungkin ada yang bisa menjelaskan ya apa yang dimaksud dengan isomer. Saya beri nilai tambah, silakan. Yang setahunya dulu nih. Nggak ada yang bisa nih untuk isomer. Pak, mungkin saya coba. Silahkan. Mungkin itu yang kalau seingat saya itu yang apakah ionnya sama atau yang strukturnya sama gitu, Pak? Kayaknya rumusnya sama. Ya, rumus kimianya sama. Antara dua molekul. Ada lagi mungkin yang ingin berpendapat, silahkan. Uh, Seingat saya, Oke, satu dong. Dulu tadi siapa namanya dong? Yang tadi ngejawab siapa? Yang pertama Arsya, kalau ada yang mau nambahin silakan. Arsya ya. Ini yang kedua siapa nih yang mau nambahin tadi? saya izin Siapa nih? mulai. Lalu yang cewek dulu deh. Saya. Nama dulu nama. Ya, gimana? Oke, lebih lengkap. Silahkan. Ada yang mau nambahin lagi? Tadi yang cowok, satu lagi siapa tuh? Izin Pak, nggak jadi Pak. Udah ditambah namanya. Yolanda tadi. Oke. Oh, sebentar. Ayah.
Kan saya bukan guru kimia ya, jadi bisa jadi benar, bisa jadi enggak. Everybody can have their own opinion. Cuman kalau dari kita di material listrik, kita bahasa gampangnya gini aja. Jadi kalau saya punya suatu struktur gitu ya. Nah ini contohnya ini ya, propil alkohol dan isopropil. Nah ini kan C-nya 3 ya. C3 kalau dalam penulisan H8, H8O ya. Nah sedangkan yang di kanan ini juga C3, H8O gitu. Nah yang dimaksud tadi dengan di slide berikutnya, sebelumnya isomer itu dia ya ini ya, molekul, secara molekul dia sama nih. Tapi dia bisa jadi strukturnya berbeda kan. Nah, mungkin kalau kita care yang kita pedulikan di material listrik, nah ini nih di poin kedua. Variasi struktur dari molekul dengan komposisi yang sama disebut isomer, yang tadi ya. Nah, tapi dia punya perbedaan struktur nih di sini nih. Kan, perbedaan struktur. Nah, ini nanti akan mempengaruhi sifat molekulnya. Karena terjadi perubahan dalam polaritas something lah. Ini nggak mungkin kita saat ini nggak terlalu penting. Tapi sebagai contoh gitu ya, kalau tadi kan kita isomer yang propil ya, yang ini C3H8O, propil dan isopropil. Nah dia beda ya, titik cair dan titik didihnya gitu, karena dia punya struktur yang berbeda. Intinya yang ingin dijelaskan seperti itu aja sih. Mungkin tadi rekan-rekan udah lumayan lengkap. Kalau base di SMA mungkin ya, dia ada sesuatu gitu ya, yang lebih dalam membahas. Cuman kalau kita lihatnya di sini, mungkin ya, tadi bisa ada karakteristik optik dan lain-lain dia berbeda. Cuman kalau di material listrik ini kita perlu lihat aja dia nanti secara even dia komposisinya sama gitu ya. Nanti kalau secara struktur beda, dia akan punya sifat yang berbeda juga ya, sifat-sifat dari benda padat dan lain-lain. Contohnya tadi yang titik didih. Oke. Sampai sini ada yang ingin didiskusikan dulu terkait dengan isomer? Oke, mungkin kalau tidak, ini terkait dengan polimorfi, banyaknya term dari yang baru-baru ya. Polimorfi ini yaitu dua atau lebih jenis kristal dengan komposisi yang sama. Kira-kira ada yang mau coba menjelaskan lagi maksud dari polimorfi? Silahkan. Ini menggali ini aja kita, diskusi-diskusi awal. Pak, saya izin jawab. Silahkan. Yang saya tahu polimorfi itu kalau misalkan dari kimianya sendiri itu kemampuan suatu zat atau suatu material untuk memiliki lebih dari satu bentuk struktur kristal yang berbeda. Tapi komposisi kimianya itu tetap sama. Biasanya tuh dari zat-zat yang punya bentuk polimorfi itu ada karbon. Biasanya dari yang bisa dilihat tuh dari berlian sama grafit. Itu dua bentuk polimorfi karbon karena keduanya tuh si berlian sama grafit itu emang terbuat dari karbon murni, tapi punya struktur dan sifat yang sangat berbeda gitu. Karena kalau misalnya kita lihat berlian itu kan emang hardness scale-nya emang paling tinggi, sedangkan grafit itu sangat fragile gitu. Jadi karbon itu emang jadi contoh dari polimorfi itu sendiri, di mana emang mereka tuh punya komposisi yang sama, tapi kemampuan zatnya itu berbeda, bentuk strukturnya itu berbeda. Tadi namanya sorry? Oh ya, Yazid Rifki Pratama, Pak. Yazid Rizky.
Oke, jadi kurang lebih benar ya. Mungkin kalau saya lebih bahas secara sederhana saja karena mungkin background kita kan beda-beda ya. Kalau tadi kita bahas dia komposisinya yang sama, mungkin dia komposisinya sama. Kalau isomer ya, komposisi sama, dia struktur beda. Nah, kalau polimorfi dia apa nih? Strukturnya sama, komposisinya berbeda gitu aja nih. Kalau ini dia komposisinya sama, strukturnya berbeda. Nah, kalau yang polimorfi dia komposisinya yang sama ya, tapi nanti strukturnya dia dapat berbeda. Tadi mungkin secara contoh seperti itu. Mungkin ini ya, secara lengkap tadi udah dijelaskan oleh Mas Yazid. Tapi yang perlu diperhatikan ya untuk polimorfi nanti ini contohnya ya, logam besi ya. Tadi karbon benar dia polimorfi karbon yang bisa berubah. Nah, ini secara komposisi kan dia sama ya. Nah, nanti bila besi dipanaskan, maka kisi-kisi akan berubah jadi KPR menjadi KPS. Nah, ini tadi perubahannya di situ aja sih yang penting. Untuk yang polimorfi. Oke, nah setelah itu kita lanjut ke berikutnya. Nah, ini ada yang kita sebut dengan ketidakmurnian. Nah, kalau dari bahasanya gampang ya, ketidakmurnian ini dia dari suatu bahan gitu ya. Nah, dia nggak akan 100% dari satu bahan tersebut. As simple as, karena mungkin ada nilai ekonomis ya. Kayak misalnya kalau kita gold, kalau 100% gold kan dia ya, mungkin susah ya, atau perlu dari proses, tambahan proses. Atau yang kedua, dia kebutuhan sifat-sifat karakteristik tertentu ya di sini. Sebagai contoh, perak yang mengandung tembaga sebanyak 7,5% dan 9,2%, nah ini dia akan lebih keras ya dan awet dibandingkan apabila perak tersebut dia dipurnikan secara 99% lebih. Nah, ini contoh dari ketidakmurnian ya. Karena ada sifat pertimbangan harga, nanti ada pertimbangan juga kebutuhan sifat karakteristik. Kalau tadi karakteristik yang di sini ya, biar dia lebih kuat dan awet misalnya. Nah, contoh lain ini adalah tembaga yang menghasilkan kuningan yang lebih murah daripada tembaga murni. Tadi ya, kalau dia tembaga itu kan ya CU biasa ya. Kalau kita dia buat sebagai penghantar, sebagai seng, nah ini dia akan lebih murah nanti kuningan, karena kuningan lebih kuat, keras, lebih ulet daripada tembaga, tapi kuningan mempunyai daya hantar listrik yang lebih rendah dibandingkan tembaga. Ada plus, ada negatif ya. Nah, ini tapi tembaga nanti akan lebih dominan tetap ya, karena dia punya struktur yang punya daya hantar yang lebih bagus ya dibandingkan dengan si kuningan. Seperti itu mungkin ini kalau secara struktur ya. Kalau secara struktur ketidaksembuhan kristal ini kita bisa lihat yaitu kekosongan yang diperlukan untuk mengimbangi kepincangan muatan ya, bahasanya gitu ya. Nah, ini ada dua jenis. Ada yang kita sebut catat titik bila ketidaksempurnaan seperti kekosongan meliputi sebuah atau beberapa atom kayak di sini ya. Nah, atau dia membentuk garis ya. Nanti kalau di sini nggak kelihatan ya. Yang intinya dia bentuk garis seperti itu. Ini sebagai contoh nanti ya. Nah, ini contoh mungkin cacat titik ya. Kalau cacat titik secara sederhana dia ada kekosongan di mana atom hilang ya di sini. Nah, cacat demikian dapat terjadi karena penumpukan yang salah pada waktu kristalisasi, atau dapat juga terjadi karena energi tertentu ya, karena suhu tertinggi. Nah, bila energi termal ditingkatkan, maka atom-atom bisa melompat ya, meninggalkan tempatnya yang meningkat juga. Nah, ini kosongan dapat berupa tunggal ataupun ganda ya. Kalau ganda dia beberapa titik seperti yang di bawah. Itu mungkin secara singkat. Nah, lalu kalau yang cacat garis, nah dia dijumpai oleh
kristal yang bahasanya mungkin dia dislokasi di sini. Nah, dislokasi garis ini dari sisipan suatu struktur ya. Misalkan nih kalau dia struktur 3 dimensi, nah ini satu garis dia hilang semua nih yang tengahnya. Jadi dia bentuknya akan ada beda nih. Nah, di sekitar dari suatu dislokasi garis terdapat daerah yang mengalami tekanan atau tegangan ya. Makanya di sini dia kalau kita lihat dia nggak akan seperti kubus ya, karena dia ada yang hilang di sini. Jadi dia kayak semacam melonggar ya di sini. Nah, ini yang kita sebut dengan cacat dari garis. Mungkin itu ada yang ingin ditanyakan sampai slide ini untuk materi kristal bahan zat padat, sorry. Oke, kalau tidak ada, ini ada latihan, nanti akan saya upload untuk latihan tambahan tugas, supaya bisa belajar lebih giat. Mungkin nanti akan saya upload. Mungkin kalau nggak ada lagi kita absen aja ya. Silakan dibuka kameranya, rekan-rekan. Mungkin siapa nih? Kenzi, ada Kenzi di sini? Oh iya ada Pak. Boleh tolong di screenshot nggak? Saya lagi nggak pakai laptop soalnya. Nanti send lewat WA saya. Mungkin bisa delete untuk screenshotnya. Oke siap. Untuk slide pertama yang belum on cam ada Yolanda Isami, bisa tolong on cam. Oke, 1, 2, 3. Untuk slide kedua. Udah Pak. Kalau gitu kita akhiri ya pertemuan hari ini. Makasih semuanya. Sampai bertemu minggu depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Pak.